Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Sakia dengan NIM 22109518. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dekoder. Nah, apa itu dekoder? Dekoder merupakan suatu perangkat yang bisa mengubah satu sistem bilangan biner yang ada pada input menjadi sistem bilangan lain pada outputnya. Nah, maksudnya bilangan biner yang tadi sebagai input, maka akan pada outputnya akan menjadi sebuah bilangan lain. Gimana caranya? Nah, pada simbol dekoder bisa kita lihat ini ada input dekoder. Input dekoder sendiri dari pengertian sudah diberitahu bahwasanya ini merupakan bilangan biner. Nah, jika bilangan binernya ada 5 buah, maka jika kita mulai dari I0, maka ini sampai I4. Nah, jika bilangan binernya ada 5 buah, maka ini ada 32, Kak, sebab 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kita mulai dari 0 sampai dengan 31 kalau 32 buah kan. Nah, pada logika dekoder sendiri itu biasanya kita hanya memakai logika AND, NOT, dan NAND. Biasanya, jika logika NOT merupakan suatu gerbang yang bertujuan untuk menghasilkan logika output kebalikan. Nah, jika inputnya 1, jika masuk ke A1, maka ke Y-nya itu biasanya adalah 0, seperti yang ada pada tabel kebenaran. Nah, kita lanjut ke logika AND. Jika semua atau salah satu merupakan bilangan biner 0, maka outputnya menjadi 0. Jika salah satu saja menjadi 0, maka outputnya akan 0. Nah, karena di sini kita menerapkan aturan perkalian 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, kemudian ada logika NAND. Logika NAND sendiri merupakan kebalikan dari logika AND, di mana NAND sendiri gabungan dari AND dan NOT. Nah, jika ada 0, maka pasti saja nilainya 1. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah membuat dekoder. Yang pertama, kita menentukan spesifikasi. Kita butuh bit berapa ke desimal berapa misalnya. Nah, yang kedua, kita membuat tabel kebenarannya. Yang ketiga, kita susun ekspresi logika. Yang keempat, kita buat rangkaiannya. Nah, contoh penerapannya itu kita pakai 3 bit. Nah, ini ada A, B, C. Nah, jika kita lihat input binernya 000, maka output desimalnya di angka 0 sama dengan 0. Ini kita memakai active low ya. Karena kita menganggap logika 0 ini yang aktif, berarti active low. Nah, jika kita pakai 1-1, maka yang aktif itu adalah yang logika 0 pada outputnya, yaitu desimal 7. Nah, kita lanjut ke rangkaian yang telah kita buat. Nah, bagaimana cara merangkai ini sendiri? Karena di tugas kita memakai 5 input dan menghasilkan 32 output. Nah, jadi kita mulai logika A0, A1, A2, A3. A0-nya dari bawah ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita ingin mencari, jadi ini kita menggunakan outputnya itu desimal ya. Kita mengubahnya ke bentuk desimal. Nah, jika kita mau mendapatkan desimal 0 nih, kita bisa lihat di tabel kebenarannya. Jika desimalnya 0, kita lihat yang outputnya itu 1, di sini cuma D0, dan itu maksudnya desimal 0, maka semua dari inputnya harus 0. Nah, kita cobakan. Nah, untuk di sini kita bisa lihat yang aktif itu yang 1 itu di desimal 0. Nah, bisa kita lihat juga pada D0 atau desimal 0 itu semuanya aksen. Bisa kita lihat. Pokoknya supaya ini bisa menjadi output 1, maka semua yang masuk ke gerbang N-nya ini harus berlogika 1. Bagaimana caranya supaya biner bisa sama besar dengan yang desimalnya? Jika kita convert pakai perhitungan biasa, yang biner bisa menjadi desimal yang kita butuhkan. Nah, contohnya 0000 itu kan memang nilainya itu 0, maka yang berlogika 1 adalah di output desimal 0. Nah, gimana caranya? Berarti kita memakai gerbang N di sini. Nah, di sini N kita masukkan ke sebelah sini, dengan kalau dia masuk ke gerbang N berarti dia pakai aksen. Nah, berarti jika ini inputnya 0 semua, maka jika diinverterkan atau dinotkan, maka dia akan berlogika 1. Nah, jika mau 0, maka kita harus nolkan semuanya dengan catatan kita memasukkannya ke inverter. Makanya pada logika 0, gerbang N-nya di sini masuk ke semua yang aksennya. Karena di sebelah sini semua bagian inverter. Nah, begitupun logika 1 yang aktif cuman hanya pada biner
yang bernilai 1 hanya pada biner A0, di mana 2 pangkat 0 dikali 1 sama dengan 1. Nah, bisa terlihat yang aktif adalah 1. Kenapa seperti itu? Nah, kita bisa lihat dari persamaan yang telah didapat, di sini hanya A0 yang berlogika 1, selebihnya itu masuk ke kaki inverter. Makanya, di sini berlogika 0 dan inverternya akan masuk ke sini. Akan masuk ke aksen. Makanya jika kita lihat pada logika 1, gerbang N-nya cuma 1 yang ke logika A0. Lebihnya itu ke logika A1 aksen, A2 aksen, A3 aksen, A4 aksen. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.